Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video mengenai solusi ataupun cara supaya power amplifier teman-teman bisa lebih clear dan juga lebih horeg. Nah oke, bagi perasaan seberapa untuk videonya silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Nah oke lur ya, kita lanjut ke videonya. Di video ini saya sudah ada sebuah kit untuk memboosting nada bass. Jadi kit ini berfungsi misalkan dulur mempunyai power yang sekiranya nada bassnya ataupun bassnya itu kurang keluar, bassnya kurang berkarakter, bisa ditambahkan dengan kit ini. Jadi kit ini adalah kit Gigabass. Mungkin dulur sudah pada tahu ya kit Gigabass ini, tapi ada juga mungkin yang sudah tahu tapi belum pernah mencoba. Nah di sini saya akan coba terangkan mengenai Gigabass ini seperti apa untuk keunggulannya dan juga perbedaannya dengan filter subwoofer ataupun bass-bass yang lainnya. Nah, jadi Gigabass di sini saya sudah ada Gigabass produknya tuner ya. Gigabass di sini adalah kit untuk memboosting nada bass, yang mana di sini dia sudah hanya ada potensio 1. Ya, yang mana potensio ini itu potensio untuk ngeboosting bass gitu. Jadi nggak ada frekuensi, nggak ada dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi cuma ada nada boost di sini. Nah di sini tulisannya boosting, berarti boosting itu dia meningkatkan atau menaikkan atau menguatkan lah istilahnya ya, di boosting. Nah jadi kit Gigabass ini itu berfungsi sekali atau sangat berimpact sekali, berpengaruh sekali bagi power dulur yang dirasa mungkin bassnya itu kurang. Jadi bassnya itu kurang berkarakter atau kurang keluar ataupun kurang horeg, kurang clear gitu. Bisa ditambahkan dengan Gigabass ini. Yang mana Gigabass ini sangat mudah ataupun sangat simple untuk settingnya apa segala macam gitu. Misalkan beda dengan kit yang lain, misalkan kalau tune control itu kan dia ada beberapa ajusan ya, ada beberapa nada, misalkan ada middle, ada high, ada bass. Kalau di sini tuh dia cuma ada satu nadanya, itu nada boosting. Yang mana nada boosting sini ketika dulur misalkan pakai power misalkan SOCL 506 gitu, ketika disepadukan dengan kit ini, itu suara bassnya itu lebih berkarakter, lebih berbobot gitu bassnya, dan juga lebih lebih keluar lah bassnya seperti itu. Tapi kit ini tuh dia cuma ngeboosting nada bassnya saja gitu. Jadi tidak berlaku bagi dulur yang powernya misalkan powernya itu loyo, atau powernya itu misalkan nggak kuat ngangkat speaker, misalkan powernya kecil terus speakernya besar, dipakein ini itu nggak bisa. Jadi misalkan kalau emang dasarnya powernya itu nggak kuat, misalkan dipakein Gigabass, itu tetap suaranya itu nggak akan keluar, malah suaranya itu pecah gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi, Gigabass ini dia bukan untuk supaya power amplifiernya itu kuat gitu. Meskipun powernya kecil, angkat speaker besar jadi lebih kuat, itu enggak. Jadi fungsinya itu misalkan powernya itu sudah kuat, tapi nada bassnya itu kurang. Nah, dipakein kit Gigabass ini. Jadi jangan salah persepsi atau jangan salah paham gitu. Misalkan, wah power saya kok loyo ya, tambahin Gigabass, berharap bisa bassnya itu keluar, malah suaranya pecah gitu. Nah itu yang sering dialami oleh dulur-dulur. Jadi Gigabass ini fungsinya memboosting nada bass di power yang emang sudah kuat gitu. Kalau powernya nggak kuat ditambah Gigabass ya malah keprek suaranya, malah nggak karu-karuan seperti itu. Dan perlu diperhatikan lagi, Gigabass di sini adalah nada yang di boosting itu cuma nada bassnya ya. Berbeda dengan misalkan kita ambil contoh Gigabass Turbo Bass. Kalau Turbo Bass itu kan dia pakainya Turbo Bass ataupun Galaxy lah, itu kan dia pakai saklar ya. Nah yang mana saklar itu dia memboosting semua nada, jadi nada mid, high semuanya itu ikut naik gitu. Jadi seakan-akan powernya itu kayak dikasih gain lagi loh, jadi lebih tinggi suaranya gitu. Tapi kalau ini enggak, kalau ini lebih difokuskan ke nada bassnya gitu. Jadi ketika kita putar, nada bassnya semakin keluar, tapi nada mid, high-nya itu dia tetap nggak ikut ya mungkin ikut berubah sedikit, cuma yang paling besar berubahnya itu nada bassnya ikut naik banget gitu. Dan berbeda dengan filter subwoofer. Kalau filter subwoofer itu kalau kita pasang
maka dia yang keluar itu nada subwoofernya aja. Kalau ini enggak, kalau ini nada bass mid high-nya keluar gitu. Cuma kalau kita boosting yang dominan keluar itu nada bassnya, seperti itu. Itu salah satu keunggulan dari kit Gigabass. Tapi kit Gigabass ini dia ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama adalah kalau dia dipadukan dengan power yang overgain, driver yang overgain, driver yang gainnya itu sudah terlalu besar, ketika dipadukan dengan kit ini, maka akan over suaranya itu, bassnya itu malah baru dibuka sedikit itu sudah nggak karu-karuan gitu. Terkadang malah speaker kita itu kayak bergerak liar gitu lur, bergerak liar seperti itu. Jadi nada daun speakernya itu nggak bisa stabil mengikuti nada bass, dia terlalu liar seperti itu. Dan juga kit Gigabass ini kalau misalkan dipadukan dengan aksesoris yang terlalu banyak itu kurang cocok menurut saya. Misalkan dipadukan dengan equalizer, dipadukan dengan tone control, apalagi banyak komponen, itu dia malah nggak akan cocok seperti itu. Jadi saya sarankan sih kalau kit Gigabass ini cocoknya di power yang gainnya itu kecil, terus jangan terlalu banyak aksesoris lah, misalkan tone control dan Gigabass cukup, jangan terlalu tambah equalizer apa lain sebagainya, karena dia akan akan lebih suaranya itu malah nggak enak seperti itu. Bassnya itu malah nggak berkarakter karena terlalu banyak gain gitu. Jadi dari gain dari aksesoris yang satu, kedua, ketiga seperti itu. Jadi saya sarankan diaplikasikan pada driver yang gainnya itu kecil seperti itu. Dan perlu diperhatikan juga untuk speakernya, saya maksudkan speakernya itu dicocokkan karakternya gitu. Jadi karakter speaker itu harus karakter yang ngebass juga seperti itu. Jadi supaya nanti speakernya nggak gampang rusak gitu. Soalnya kalau speakernya itu misalkan bukan karakter bass tapi pengen di boosting supaya nada bassnya keluar banget, biasanya speakernya nggak kuat seperti itu. Jadi speakernya kalau bisa pakai speaker yang woofer itu karakternya bass kan seperti itu. Jadi lebih cocok dan juga lebih match atau lebih cocok, lebih ngepas dengan karakter dari kit Gigabass ini seperti itu. Dan kit Gigabass ini kalau zaman dulu sangat laku banget loh ya, sangat banyak sekali penggunanya. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin sudah agak ditinggalkan ya Gigabass ini, karena mungkin sudah ada kit-kit yang lain seperti itu. Tapi saya rasa kit Gigabass ini tetap oke dan tetap bagus asalkan dipadukan dengan racikan yang pas seperti tadi, seperti yang saya terangkan di awal tadi, dipadukan dengan racikan yang pas. Dan juga yang paling penting adalah power supply. Nah di sini dia pakai power supply 12 volt tegangan tunggal ya, 12 volt dan 0. Nah yang mana kit Gigabass ini itu rawan sekali dengan yang namanya dengung ya. Jadi saya sarankan sih pakai power supply-nya ini yang bagus. Kalau bisa dikasih power supply sendiri lah gitu supaya dia nggak dengung. Jadi kit-kit yang berkaitan dengan nada bass, entah itu kit Gigabass, turbo bass ataupun filter subwoofer, itu dia sangat sangat riskan sekali atau sangat gampang sekali dengan dengung gitu. Jadi ada kesalahan sedikit ataupun ada trouble sedikit pasti dengung gitu. Jadi harus hati-hati ngerakitnya. Misalkan dari power supply, dari perkabelan itu harus benar-benar bagus, solderan juga harus bagus. Jadi supaya nanti nggak dengung gitu. Karena kalau percuma kalau power kita itu sudah glorek, suara bassnya enak, tapi kalau dengung kan ya kurang enak lah kalau didengarkan gitu. Apalagi kalau dengungnya kencang itu kan mengganggu sekali seperti itu. Jadi power supply yang terutama, power supply, terus juga penyolderan harus bagus seperti itu. Dan ya mungkin itu saja loh ya mungkin untuk video Gigabass ini. Jadi turut-turut yang mungkin akan beli kit Gigabass ini lebih tahu, lebih familiar dan lebih memahami mengenai fungsi dari kit Gigabass ini dan juga kelebihan dan kekurangannya seperti apa gitu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.